hari pertama tugas tambahan langsung jaga malam. Jaga malam ini buat teman-teman yang belum tahu itu startnya dari jam 7 sampai jam 7 pagi. 12 jam. Itu berdua sendiri. Itu sendiri. Karena kan ada 8 regu, yang tadinya 4 regu dibuat 8. Oke. Gitu. Terus hari pertama Hari nih. pertama langsung masuk malam. Masuk malam. Jam 7 sampai jam 12 biasa aja. Oke. Terus lagi main biasa lah, main kartu-kartu Iya. itu. Terus main catur. Jam 1 udah pada ngantuk nih. Ya. Akhirnya gue balik dong ke Pos jaga. pos Oke. yang di Iya, dalam. iya. Pos jaga dalam. Nah, jam 1:30 lah gue masuk ke pos. Gue mau tiduran, tiba-tiba ada yang lempar. Waktu itu gue dapat kebagian kontrol jam 2 sama jam 3. Oke. 2 kali muter. Nah, pas yang kedua kalinya dengan blok yang sama, Jam 3 berarti. jam 3 dengan blok yang sama, itu kan emang blok itu kan kegiatan kerja ya, Iya. ya kan? Oh, khusus blok itu emang ada kegiatan kerja. Betul. Oke. Ada mesin jahit, ada apa namanya? Bengkel, kayak gitu. Nah, terus pas gua lewat sama temen gua, kontrol, biasalah. Ya. Terus tiba-tiba Halo teman-teman, waduh, makasih banget kalau udah buka video ini. Dan kali ini gua akan ngajakin lo horny barengan, asik. Ngajakin lo horny barengan di cerita horny, cerita horror night. Nah teman-teman, kali ini udah spesial banget. Gua kedatangan salah satu narasumber. Ini juga udah temen gue, udah kenal lumayan lama kita ya. Yoi, ganteng ya, ganteng. Ini adalah salah satu tamu di konten gue yang gantengnya ngalahin hostnya. bisa aja. Kita kenalan dulu. Yuk. Reno, kenalan dulu, perkenalkan. Nama gua Dimas Boyo Pangestu, Biasa dipanggil? biasa dipanggil Dimas. Dipanggil Dimas. Oke. Jadi teman-teman, ini masih spesial dalam edisi khusus cerita horny pengalaman dari petugas-petugas lapas. Oh gitu. Oke. Lu nggak nyangka kan ada petugas lapas yang gantengnya sedoi? Ini kalau ketemu talent search gitu, agensi modal mau direkrut nih pasti Ya, bro. bisa. Jadi lu udah berapa lama nih di bertugas di lapas? Gua hampir 3 tahun lebih lah, mau 4 tahun. Mau 4 tahun Mau ya. 4 tahun. Emang biasanya kan petugas lapas turun temurun ya, atau nggak mesti bapaknya petugas terus ada? Oh, enggak juga. Nggak ada keluarga Nggak yang ada keluarga. gokil juga ya. Singkat, kenapa kok bisa jadi tertarik Ya, jadi petugas lapas? karena banyak pelajaran yang kita ambil dari dalam. Iya, Kayak gitu. banyak pelajaran sekali yang bisa diambil dari warga binaan ya. Betul. Saya juga mantan warga binaan. Nah tapi yang namanya kalau kita dinas di lapas gitu, pasti kan lapas tuh nggak jauh beda karena mungkin bangunan lama ya. Bangunan lama, rata-rata lapas di Indonesia itu pada bangunan lama lah, dari Aceh sampai Papua mungkin ya. Betul. Jarang banget yang lapas baru-baru. Biasanya lapas-lapas dari zaman Belanda, dari zaman Jepang. Gitu. Dan salah satu juga lapas yang menjadi tempat bertugasnya dari Dimas ini juga dari zaman Belanda ya. Dari Jepang. Ah. Zaman Jepang ada. Oh, zaman yang tempat lu kerja dari tahun 1924. 1924 itu Berapa abad? iya ya, anjir udah seabad hampir ya. Hampir. 3 tahun lagi seabad ya. 3 tahun. Gokil. Nah, banyak banget pasti cerita-cerita. Ini dia kita. Kalau buat lo yang penasaran, kita masih ada di Cerita Horny, episode spesial dari pengalaman horor petugas lapas bersama Dimas. Langsung aja kita dengerin cerita yang pertama nih. Ini buat lo yang punya cerita atau pengalaman menyeramkan, silakan bagikan cerita lo di email renovenadi@gmail.com. Siapa tahu cerita lo akan gue bawakan di cerita horny episode yang akan datang, atau bahkan mungkin juga lo yang gue undang untuk cerita langsung ke semua penonton cerita horny. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Ceritanya pas kapan? Pas pertama itu waktu saya lagi ikut piket malam sama teman. Oke. Ya kan, jadi waktu itu malam minggu lah.
kebetulan saya masih jomblo ya kan, jadi bingung nih mau kemana. Akhirnya teman ngajakin pikir malam, temenin gue aja pikir malam gitu. Ya udah akhirnya datang ke kantor sampai jam 3 lah, jam 3 malam tuh kita main PS, main FIFA gitu lah. Nah suatu ketika jam 3 lewat lah, itu saya fokus lagi main PS, emang suasananya sepi kan ya, karena udah jam 3 udah pada tidur semua. Nah itu ada, saya dinyanyiin suara nyanyian Belanda, noni Belanda. Wah itu serem banget sih. Gimana? Maksudnya kedengerannya emang lagu Belanda gitu? Lagu Belanda kedengerannya. Bisa, maksudnya nadanya kira-kira kayak gimana? Waduh, nadanya sih kurang ini ya, kurang jelas ya. Cewek. Cewek. Lu bisa tahu itu begitu denger langsung anjir ini lagu Belanda nih. Apa lu dengerin dulu kayak bahasa Belanda? Iya, seketika 5 menit gua berhenti sama temen gua tuh kayak kok ada suara nih gua langsung merinding gitu. Itu suaranya lu lagi main, suara itu datang dari arah mana? Dari belakang. Oke. Belakang. Padahal posisi belakang ini tembok atau posisi belakang itu meja. Oh, meja kerja. Oke. Terus tiba-tiba lagi fokus main PES. Seketika 5 menit diem, ada suara noni Belanda. Langsung nyanyi, maksudnya bersenandung lagu yang sedih kah, lagu-lagu normal gitu, apa ada rasa rintihan? Lagu sedih sama ringgihan itu. Iya, berasa kayak lagu itu kayak sendu, kelabu gitu ya. Betul. Padahal itu malam minggu. Waduh, mungkin dia korban ghosting. Iya. Tentara Belanda. Bisa. Tapi berarti kejadiannya nggak sebentar dong. Maksudnya nggak terus lo sekelebetan doang gitu. Karena kalau lo bisa sampai mendengar dengan jelas itu bahasa Belanda, berarti kan minimal ya mungkin berapa puluh detik ya. Iya. Nggak yang langsung nah. Kalau gitu doang kan cepet. Kalau lama kan hanya mencekam cuy. Itu terus lu beneran lu sama dengerin sama temen lu? Sama temen gua. Dan yang denger berarti bukan cuma lu sendiri? Berdua. Awalnya bertiga karena temen gue yang satu tidur kan lagi tidur malam tuh. Okay. Gua sama temen gua lagi main PS, lagi iseng aja lah. Iya, lagi iseng main. Terus tiba-tiba itu lagi hening ada suara. Endingnya maksudnya tiba-tiba hilang gitu suaranya. Atau lu nya tiba-tiba cabut? Tiba-tiba langsung keluar ruangan. Udah. Itu langsung ditinggal saja ya. Temen lu yang tidur juga ditinggal? Ditinggal. Yang lain di situ. Anjir, tapi kebayang sih cuy. Ini buat lu yang mungkin yang belum tahu ya bahwa suasana lapas itu di bagian kantornya itu mungkin kalau malam malah lebih spooky dibanding kamar-kamar selnya ya kan. Kalau kamar-kamar sel kan maksudnya kayak gua gitu. Ada yang mau nonton kita susah tidur ya kita ngobrol-ngobrol mungkin lebih rame ya. Kalau kantor kan udah pasti kayak sepi banget. Karena kan jam kantor itu kan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ini jam 1 malam. Jam 3 malam. Jam 3 pagi berarti kan. Jam 3 malam denger males sih coy. Anjir. Udah tuh cabut tuh ya udah habis itu tidak ada apa-apa. Gokil. Ada lagi pengalaman lain? Iya. Waktu yang kedua itu yang waktu gua lagi diperbantukan di Regu Jaga. Oke. Pada saat COVID itu lagi tingginya. Oh, belum lama berarti ya, tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya, oke. Itu yang di staff, di bagian staff itu diminta sama Pak Kalapas dulu untuk perbantuan regu. Oke. Terus pada saat itu juga gua jaga malam lagi. Langsung pertama kali jaga malam. Hari pertama tugas tambahan langsung jaga malam. Betul. Jaga malam ini buat teman-teman yang belum tahu itu startnya dari jam 7 sampai jam 7 pagi. 12 jam. Itu berdua sendiri. Itu sendiri. Karena kan ada 8 regu. Yang tadinya 4 regu dibuat 8. Oke. Gitu. Terus hari pertama langsung masuk malam. Jam 7 sampai jam 12 biasa aja. Terus lagi main biasa lah, main kartu-kartu itu. Terus main catur. Jam 1 udah pada ngantuk nih. Akhirnya gue balik dong ke pos jaga yang di dalam. Pos jaga dalam. Nah, jam 1:30 lah gue masuk ke pos. Gue mau tiduran, tiba-tiba ada yang lempar kayak pasir gitu ke kaca. Kaca pos. Oke. Jadi bunyinya kayak
Iya, bukan batu. Kalau batu kan buk gitu ya. Ini kayak pasir gitu. Gua lihat ada pasir di situ. Di bawah aja. Di bawah ada pasir. Jam 1:30 pagi. itu udah nggak ada orang lah. Udah Napi udah digembok di dalam kan, udah nggak berkeliaran kayak siang. Terus pas lu lihat keluar ada pasirnya. Keluar ada di bawah. Terus gue suka nggak nyangka sih. Akhirnya gue kontak komandan jaga. Dan mohon izin, saya kayaknya di depan deh, gitu. Karena saya udah scare juga. Ya, udah males ya. Males. Itu pengalaman gue lumayan sih. Itu mungkin ya kaget sih lu tiba-tiba lagi. Baru mau tiduran gitu lah, nonton TV gitu kan. Nah. Tiba-tiba. Pasir aja nggak ada wujudnya yang lu lihat ada maksudnya. Belum sih. Langsung pas itu pindah ke depan. Langsung pindah ke depan. Jaga di depan akhirnya, nggak di belakang. Mohon maaf dan dengan sangat hormat dan sangat takut saya izin dagang di depan. Wah anjir males juga ya. Mungkin kalau lu ngerasa kayak kalau yang mungkin lu teman-teman yang kalau lu denger cerita sekarang kayak gua juga mungkin karena nggak ngalamin ya. Jadi kayak kesannya ya biasalah. Tapi kebayang nggak sih lu momennya pas itu Dimas lagi jaga sendirian. Dilempar pasir. Dilihat ada pasir. Di sekitar situ emang ada pasir. Nggak ada. Hah? Jadi itu kayak apa namanya? Semen di Semen udah semen jadi maksudnya. jadi. Dan nggak ada pasir. Maksudnya di sini bukan daerah ada pasir kan? Berarti nggak mungkin orang daerah situ lempar. Iya. Pasir mana cuy? Makanya dia. Males. dua. Ada lagi? Ada yang ketiga. Oke. Jadi itu PTPM ya. PTPM itu petugas tambahan penjagaan malam. Oke. Yang di staff diperbantuan untuk jaga regu. Ini beda nih konteksnya. Piket malam. Oke. Piket malam. Waktu itu gua dapat kebagian kontrol jam 2 sama jam 3. Oke. 2 kali muter. Nah, pas yang kedua kalinya dengan blok yang sama, Jam 3 berarti? jam 3. Oke. Dengan blok yang sama, itu kan emang blok itu kan kegiatan kerja ya? Iya. Ya kan? Oh, khusus blok itu emang ada kegiatan kerja. Betul. Oke. Ada mesin jahit, ada apa namanya? Bengkel kayak gitu. Nah, terus pas gua lewat sama temen gua kontrol, biasalah. Ya. Terus tiba-tiba mesin jahit itu nyala kayak pelan pertama, gerenjeng, makin kencang, makin cepat, gerenjeng gitu. Pas di center nggak ada orangnya. Itu kondisi lampu nyala atau mati? Kondisi lampu nyala, karena kan baru. Oke. Baru. Mesinnya nyala pas lu center? Enggak, Anjir. tapi gue dengar suaranya dari dalam itu, dari ruangan itu. Jelas bahwa itu memang suara mesin jahit ya? Mesin jahit. Pas keliling sendiri? Keliling berdua. Temen juga dengerin? Temen juga dengar. Pas lu center nggak ada. Nggak ada. Males juga bos. Ini gue langsung merinding cerita. Gue pernah itu kejadian kayak gitu juga dia kayak dulu di kontrakan gue. Ini kayak lumayan sering ya kayak ada permesinan yang tiba-tiba beroperasi sendiri. Gue dulu printer di kamar gitu, kamar temen gue. Posisi tuh mati. Posisi nggak dipakai, tiba-tiba ngeprint sendiri bos. Cekrek. Tapi itu benar keprint. Keprint kertasnya keluar gitu, tapi nggak ada apa-apa, maksudnya kosong, nggak ada tulisan apa-apa gitu. Jadi kaget dong, panggil semua anak-anak. Nggak mungkin lah orang gue matiin. Pas gue lihat colokannya kabelnya nggak nyolong, mesin nyala bos. Itu males ya asli. Tapi bukan printer Bluetooth kan? Bukan, belum ada printer Bluetooth, masih printer colokan gitu. Itu males dan emang lumayan banyak kisah-kisah apa ya kalau bahasa Inggrisnya poltergeist kali ya, kayak apa mesin apa nyala sendiri, benda bergerak-gerak sendiri gitu. Wah, anjir, itu 3 pengalaman terhoror ya selama di sini ya. Tapi so far kalau gua nanya apa ya, legenda banget di tempat lo kerja pasti kan ada kan, kayak misalnya wah di tempat ini mah udah si Anu lah misalnya legendanya gitu. Nah kalau di tempat lo ada nggak legenda siapa gitu misalnya di sini yang sosok yang kayak terkenal mengganggu gitu? Waduh, banyak banget ini. Banyak banget. Berbagai ragam. Tadi yang jelas pasti ada Noni Belanda dong, karena apa namanya ada nyanyiannya. Terus apa namanya? Tadi juga sempat pas episodenya Dodi, dia juga sempat cerita ada pengalaman temennya yang nenek-nenek tiba-tiba di atas badan
gue kayak perpan pas melek kayak ada nenek-nenek godain gitu. Dia cerita juga katanya di pos yang dekat pos 5 apa pos berapa gitu. Oh iya. Gitu dia bilang. Tapi ini ceritanya beda lagi sama Dimas kali ini. Tapi gokil lah ceritanya, thank you banget. Mudah-mudahan kita doakan semoga tidak bertemu lagi. Amin. Walaupun berarti belum pernah bertemu penampakan Belum. ya mudah-mudahan jangan sampai. Jangan. Segitu aja udah serem. Karena kalau gue nggak bisa nyebutin lapas di mana, tapi kalau gue pernah ke lapas itu dan kalau lu lihat bangunannya memang kalau malam tuh kayaknya spooky banget ya. Kayak bangunan, lu tau lah penjara dari zaman dulu tuh pasti tinggi gitu kan, ruangan-ruangan staffnya itu kayak atapnya tinggi terus lowong gitu kan. Kebayang sih seremnya sih cuy. Dan ini di lapas ya, ini bukan di pom bensin yang rame gitu kalau. Kita doakan lah, thank you banget Dimas udah berbagi cerita di Cerita Horni Arena Fernand Channel. Mudah-mudahan selamat bertugas, semoga terus mengabdi, dan gue sangat respect untuk teman-teman petugas lapas di seluruh Indonesia, terutama karena gue sebagai mantan warga binaan, kita merasa benar-benar petugas yang yang sekarang tuh benar-benar memanusiakan manusia. Itu luar biasa sih. Terus semangat bertugas, tanggung jawab, semoga semakin ke depan semakin sukses. Amin. Dan semoga jangan berpindah ke model ya. Kalau udah viral nanti suatu saat, karena biasanya gitu. Ada polisi aja viral dia langsung jadi artis. Tapi habis itu tidak laku lagi. Oh sebentar aja ya? Iya sementara aja gitu. Oke lah teman-teman, terima kasih udah nonton Cerita Horni kali ini. Kalau lo suka silahkan lo like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Kita akan ketemu lagi di Cerita Horni yang akan ngajarin lo horny barengan selanjutnya. Dadah.